Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Stambuk, A40120087 dari Prodi PGSD kelas B. Masuk ke materi yang pertama di pertemuan 2, yaitu hakikat sains atau ilmu pengetahuan alam. Adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis, melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi secara terus-menerus, merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan juga strategi untuk memanipulasi dan menghitung, yang dapat diuji kembali kebenarannya, yang dilandasi dengan sikap keinginan, sikap keteguhan, sikap ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta. Nah, kemudian ada juga hakikat IPA. Yang pertama adalah konsep. Adalah suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman yang relevan. Kemudian ada prinsip. Generalisasi meliputi konsep-konsep yang bertautan atau ada hubungannya antara satu konsep dengan konsep lainnya. Kemudian ada teori, yaitu generalisasi prinsip-prinsip yang berkaitan dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Kemudian ada hukum atau pemikiran yang lebih umum dan telah terbukti kebenarannya melalui percobaan. Kemudian kita masuk di pertemuan 3, yaitu materi kedua tentang keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di bab keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, kita mempelajari tentang biosfer dan makhluk hidup, keanekaragaman makhluk hidup, asal mula kehidupan di bumi, dan persebaran serta sejarah perkembangan makhluk hidup. Kemudian biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah bagian bumi atau atmosfernya yang dihuni oleh organisme hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup antara lain memiliki protoplasma atau sel, mempunyai bentuk dan ukuran, melakukan aktivitas kehidupan. Yang pertama, tumbuh dan berkembang, kemudian metabolisme, kemudian berkembang biak, kemudian bergerak, kemudian membutuhkan energi, kemudian melakukan adaptasi, kemudian melakukan sistem transportasi, kemudian peka terhadap rangsangan, kemudian homeostatis, dan yang terakhir adalah sistem regulasi. Ini dia satuan dalam biosfer, dimulai dari individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, kemudian keanekaragaman makhluk hidup, biodiversitas atau keanekaragaman biologi atau hayati adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan organisme yang hidup di atas bumi dengan variasi habitat di mana mereka tinggal. Kemudian biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya mencakup semua bidang, dari produksi makanan sampai ke riset medis. Manusia dalam hidupnya menggunakan sedikitnya 40.000 jenis binatang dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian, biodiversitas juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, antara lain biotik dan abiotik, kemudian sejarah geologi, faktor hambatan, dan juga genetik atau hasil perkawinan dan mutasi. Nah, kemudian kita masuk di pertemuan keempat, materi ketiga tentang makhluk hidup, keterkaitan makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama, makhluk hidup dan lingkungannya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, sementara itu, hewan peliharaan dan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu individu bergantung dengan populasi, populasi bergantung dengan komunitasnya, komunitas bergantung dengan ekosistem, dan ekosistem bergantung dengan biosfer. Nah, individu adalah setiap anggota populasi, contoh manusia, seekor tikus, seekor harimau, seekor burung, dan lain-lain. Nah, kemudian populasi ini
lebih sedikit besar daripada individu, yaitu adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Contohnya populasi manusia, populasi tikus, populasi harimau, populasi gajah, dan lain-lain. Kemudian ada komunitas. Komunitas adalah kehidupan bersama antar makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Komunitas tersusun dari 2 atau lebih populasi. Nah, kemudian ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut komponen biotik. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, ekosistem juga ditempati oleh benda mati yang disebut komponen abiotik. Contohnya suhu, kelembaban, sinar matahari, dan mineral. Kemudian biosfer adalah tempat tinggal makhluk hidup yang terluas. Contohnya bumi, tempat tinggal kita. Nah, hubungan antar makhluk hidup. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Nah, ada 3 simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis komensalisme, atau salah satunya kedua-duanya itu yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Kemudian simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Ya, kita masuk di materi yang keempat tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan perbesaran ukuran. Sel yang tidak dapat berbalik atau irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan kembali lagi ke ukuran semula. Bertambahnya sel karena adanya pembelahan yang terus-menerus, sedangkan pembesaran ukuran sel disebabkan oleh adanya penambahan material sel. Kemudian pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut auxonometer, busur pertumbuhan. Kemudian perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan terjadi semakin kompleks. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Nah, kita masuk di materi yang kelima tentang anatomi tubuh manusia. Yang pertama, anatomi tubuh manusia disusun ke dalam beberapa sistem tubuh, yaitu sistem kerangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem syaraf, dan sistem endokrin. Yang pertama, sistem kerangka, yaitu kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang satu sama lainnya saling berhubungan, yaitu tulang kepala, tulang kerangka dada, tulang wajah, tulang belakang dan pinggul, tulang telinga, tulang lengan, tulang lidah, dan juga tulang kaki. Kemudian ada juga fungsi-fungsi kerangka. Kemudian kita masuk ke sistem otot. Otot punggung sejati merupakan 2 buah jurai yang amat rumit susunannya, terletak di sebelah belakang kanan dan kiri tulang belakang, mengisi ruang antara taju duri dan taju lintang. Otot-otot punggung sejati ini hampir sama sekali tertutup oleh otot-otot punggung sekunder yang sebenarnya termasuk otot-otot anggota gerak atas dan bawah. Nah, kemudian ada sistem peredaran darah, yaitu dari jantung. Bagian dalam jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Kemudian ada sistem pernafasan, yaitu paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada. Rongga dada tengah terletak pada paru-paru, sedangkan pada rongga dada depan terletak jantung. Kemudian sistem indera, yaitu alat penglihatan terdiri atas bola mata, saraf penglihatan, dan alat-alat tambahan mata.
Kemudian alat pendengaran. Alat pendengaran terdiri atas pendengaran luar, pendengar tengah, dan juga dalam. Kemudian kulit terdiri atas kulit ari dan juga kulit jangat. Kulit ari terdiri atas beberapa lapis, yang teratas adalah lapis tanduk, yang terdiri atas sel-sel gepeng, sedangkan lapis terdalam disebut lapis benih yang senantiasa membuat sel-sel epitel baru. Kulit jangat berupa kulit jaringan ikat yang mengandung pembuluh-pembuluh darah dan saraf-saraf. Kemudian sistem pencernaan, yaitu rongga mulut. Rongga mulut mulai dari celah mulut dan berakhir di belakang pada lubang tekak. Kemudian lambung adalah bagian saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantong. Kemudian sistem urinaria. Ginjal adalah satu kelenjar berbentuk K seperti kacang yang terletak pada dinding belakang rongga perut setinggi ruas tulang belakang sebelah atas. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan. Kemudian kandung. Kemudian sistem reproduksi. Alat reproduksi laki-laki yang dibagi atas bagian pembuat mani dan penyalur mani. Kemudian ini juga alat reproduksi perempuan. Dan yang terakhir adalah sistem syaraf atau otak. Berkembang dari suatu struktur yang berbentuk bumbung. Pada bumbung tersebut dapat dilihat sebuah dasar, dan dinding sebagai pembatas tersusun yang terletak di tengah. Kemudian kita masuk ke materi yang keenam, organ dan sistem organ pada manusia. Nah, di sini sistem organ itu membahas tentang sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem syaraf, sistem endokrin, dan sistem ekskresi. Ya, yang perlu kita ketahui adalah organ. Organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisir dalam fungsi tertentu. Salah satu contoh organ yaitu lambung. Lambung merupakan salah satu organ yang menyusun sistem pencernaan. Lambung tersusun dari beberapa jaringan, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf yang bergabung untuk melakukan fungsi yang sama, yaitu mencerna makanan yang masuk. Kemudian, berdasarkan letaknya, organ dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam contohnya yaitu lambung, hati, jantung. Sedangkan organ luar yaitu kulit, mata, telinga, dan hidung. Yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antara organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik dan sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, demikian tadi paparan materi ujian tengah semester dari saya. Sekian yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.